Kebakaran menghanguskan sebuah rumah milik seorang warga di Desa Luragung Tonggo, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kobaran api yang berasal dari kamar bagian depan langsung menyambar seisi rumah hingga seluruh barang tidak sempat diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi mengalami kesulitan lantaran lokasi rumah berada di permukiman padat penduduk. Kencangnya angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar juga menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Setelah 1 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ya, bisa kita tahu informasi ini dari seorang pria pelaku curanmor nyaris tewas usai diamuk massa di Jakarta Selatan. Ya, pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. A. Warga Lampung Timur pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas diamuk massa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Warga dan pengguna jalan yang geram melampiaskan kekesalan dengan menghajar pelaku. Korban mengaku tersadar motornya akan dibawa kabur setelah warga menderaki maling. Motornya dibagi di depan, saya lagi nonton TV di sini, Pak. Terus di luar, saya dengar ada teriak maling-maling, saya langsung keluar. Tapi saya lihat motor saya langsung udah nyala, udah ada kuncinya itu dari si maling itu. Saya keluar dari masa itu udah kekunci, katanya motor yang banyak mau dimaling. Makanya aku masuk bilang aku nggak nangis suami saya, karena saya lagi duduk. Petugas kepolisian yang mendapat laporan datang ke lokasi dan membawa pelaku ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Ya, sementara seorang pria ditangkap warga usai terpergok mencuri kabel gardu listrik di Tambora, Jakarta Barat. Ya, namun satu pelaku lainnya berhasil kabur. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia terpergok mencuri kabel di sebuah gardu listrik bersama satu rekannya. Warga curiga dengan aktivitas kedua pelaku yang tengah membongkar gulungan kabel di tepi jalan. Pria ini pun dibawa polisi ke Mapolsek Tambora bersama barang bukti satu gulungan kabel, besi, dan berbagai alat kunci. Sayangnya, satu pelaku lain berhasil kabur. Anggota kami sedang melaksanakan patroli di lapangan, kemudian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN. Kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah satu orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Pelaku kini diperiksa intensif di Mapolsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku remas payudara yang mengincar para siswi dan telah berulang kali beraksi ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ya, pelaku menyasar siswi yang pulang sekolah dengan modus tanya alamat. Kamera pengawas merekam aksi M. Alvarella Zuardi yang meremas payudara siswi SMP di Jalan Wondri, Semarang. Korban sempat melakukan perlawanan dengan mengejar pelaku, namun gagal. Tidak hanya itu, pelaku yang berusia 22 tahun ini juga sempat beraksi pada siswi sekolah dasar. Pelaku bermodus berpura-pura menanyakan alamat lalu melecehkan korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk pelaku di sebuah rumah makan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pelaku mengaku melancarkan aksi bejatnya usai pulang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Saya pulang kerja di cucian mobil. Bagian di cucian mobil? Ya. Lalu saya melihat anak itu
Terus saya pura-pura tanya alamat. Setelah itu saya pegang barangnya. Di mana kasus ini viral di media sosial. Kasus pertama adalah kasus pegal payudara, ya, tanggal 30 September. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Atim iNews melaporkan. Ya, kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian telah menangkap pelaku aksi bejat ini ya. Kita berharap pun ketika siswi pulang sekolah sendirian ini ya dengan tenang, namun memang ada oknum-oknum yang nakal dan melakukan hal tersebut. So, glad you are being caught. Ya, harus waspada karena saat ini modus-modus kejahatan banyak sekali. Yeah. Kalau dulu tuh orang tuh suka bilang waspada dengan orang asing ke anak yang masih kecil, sekarang ke orang dewasa bahkan juga harus waspada. Mungkin ada tipsnya. Saya sebagai wanita tuh kalau jalan sendirian mungkin gunakan outer yang agak tebal, jaket, atau tas ditaruh di depan. Atau ketika ada yang orang asing agak jaga jarak ngobrolnya. Benar-benar. Kadang-kadang kita bisa ngeliat kok ada vibe-nya ya atau chemistry ketika memang ada orang yang stranger atau orang aneh ini, nah kita mungkin bisa jaga jarak. Itu saya setuju banget ya. Kalau tunggal menggunakan tasnya itu di depan. Tapi kalau sebenarnya menggunakan jaket agak sedikit panas, but I think it's one of the good idea untuk menghindari orang-orang nakal ini ya. Oke, itu saran dari Papa Togi ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ditinggal suami merantau ke Jakarta. Seorang wanita di Bangkalan, Jawa Timur digerebek warga karena memasukkan pria selingkuhan ke rumah saat malam hari. Waduh, dan warga datang dengan membawa senjata tajam dan nyaris ingin mencelakai nyawa pria selingkuhannya. Warga menggerebek pasangan selingkuh di rumah sang wanita di Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang emosi menghakimi pelaku pria berinisial NW. Namun aksi itu berkali-kali dihalangi kekasihnya AN yang merupakan perempuan bersuami. Bahkan warga yang kesal nyaris mencelakai nyawa pelaku pria namun berhasil diredam oleh tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan mediasi dan yang laki-laki menyampaikan kepada Kepala Desa Lombang Dejeh tidak bisa pulang karena ada di Jakarta. Dia mengatakan saya pasrahkan kepada Kepala Desa dan nanti setelah saya ada kesempatan saya akan pulang ke Lombang Dejeh akan memasrahkan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Kasus perselingkuhan ini kemudian dimediasi tokoh masyarakat dan polisi. Suami AN yang bekerja di Jakarta juga sudah beritahu tentang perbuatan istrinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Ya Togi, memang belakangan juga marak sekali ya informasi ataupun berita terkait dengan percabulan. Iya, dan dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara ya. Ya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, soal tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat. Ya. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya.
Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya 19 siswi yang diduga menjadi korban pencabulan oknum guru ini melakukan pelaporan, Togi ya? Iya benar. Dan usai melapor 19 orang siswi ini kemarin itu melangsungkan dirawat ke RSCM untuk divisum. Sebanyak 19 siswi SMK di Jakarta melapor ke Polres Metro Jakarta Utara usai dilecehkan oleh seorang oknum guru. Dari pengakuan para siswi, mereka dilecehkan di ruang kelas saat pelajaran kesenian di salah satu ruang lantai 2 sekolah. Usai melapor ke polisi, mereka langsung dibawa ke RSCM untuk divisum. Untuk saat ini, polisi langsung proaktif dalam penanganan kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah kita tangani dan saat ini masih dalam proses, dan korban juga sedang visum di RCM. Untuk sementara korban sebanyak 19 orang dari siswi SMK. Kita bersama gurunya, kita ajak kemari bersama gurunya. Maksudnya untuk yang terlapornya masih kita dalam proses, dalam penyidikan. Sementara itu pihak sekolah menyebut oknum guru yang diduga melecehkan siswa merupakan guru yang mengajar seni budaya dan merupakan guru non-PNS. Saat ini pelaku sudah dibebas tugaskan. Sebelumnya, peristiwa pelecehan siswi SMK negeri di Jakarta Utara ini sempat viral di media sosial. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misal seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap polisi di sebuah hotel di Kota Padang Sidempuan. Ya, penangkapan terduga pelaku kerusuhan tersebut diwarnai kericuhan. Rakyat jangan dipakai untuk mengintimidasi masyarakat. Penangkapan seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Rekan tersangka sempat protes dan menilai adanya intimidasi dalam proses penangkapan tersangka. Tersangka ES ditangkap karena diduga terlibat bentrokan yang pecah di depan pintu gerbang proyek pembangunan PLTA Simarboru pada Februari 2024 silam. ES diduga menjadi dalang bentrokan yang berujung penganiayaan terhadap seorang karyawan PLTA tersebut. Bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan bukti-bukti itu yang dijadikan sebagai tersangka yang turut menyuruh melakukan untuk perbuatan pengeroyokan dan juga pengerusakan yang terjadi di PT SAE. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 6 orang yang menjadi pelaku penganiayaan. Seluruhnya dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kita ke tim penyelamat yang berhasil mengevakuasi 2 pendaki di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Ya, salah satu korban asal Jakarta diketahui telah hilang selama 9 hari, ditemukan dalam keadaan tewas. Dikit lagi. Tim SAR bersama personil Satbrimobda Polda NTB mengevakuasi 2 pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu pendaki yang berhasil diselamatkan merupakan warga negara asing asal Irlandia yang terjatuh saat menuju puncak Rabu pagi. Beruntung WNA tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban lain yang dievakuasi merupakan pendaki asal Jakarta berusia 16 tahun bernama Kaifat Raffi Mubarok.
Kaifat yang ditemukan tidak bernyawa di kedalaman 400 meter diketahui sebelumnya telah hilang selama 9 hari. Keberadaan jasad korban sebenarnya sudah terdeteksi pesawat tanpa awak pada Selasa kemarin. Namun terjadilah medan membuat jasad korban baru bisa dievakuasi pada Rabu sore waktu setempat. Pendaki yang pertama, pendaki yang berasal dari Irlandia, di mana kami lakukan pada pukul 11:20 dan proses evakuasinya berhasil dan korban alhamdulillah dalam keadaan selamat. Kemudian kami lanjutkan evakuasi pada pukul 14:50 di mana kami mengevakuasi pendaki yang berasal dari Jakarta dalam keadaan sudah meninggal dunia. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tali untuk menarik korban ke atas. Evakuasi korban berlangsung selama 2 hari. Yang pertama adalah cuaca, di mana cuaca tiba-tiba angin muncul, istilahnya tiba-tiba angin kencang, sehingga itu bisa membahayakan tim evakuasi. Yang kedua, berkabut, di mana jarak pandang istilahnya yang terbatas. Yang ketiga, terkait dengan dalamnya posisi korban. Selain medan yang terjal, cuaca yang tidak menentu juga menjadi kesulitan untuk mengevakuasi korban. Jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya diotopsi. Dari Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebagai upaya untuk menata kawasan agar lebih aman dan nyaman, penertiban kabel utilitas kembali dilakukan. Ya, kali ini penertiban kabel-kabel semraut berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel utilitas di sepanjang Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu siang. Penertiban digelar agar kabel yang semeraut dan melintang di atas trotoar ini dapat segera dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di bawah permukaan tanah sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan. Ini kurang lebih 1,5 kilometer kita lakukan. Panjang jalan Wijaya. Jumlah operator 23 operator dan 53 kabel tadi. Penertiban kabel utilitas serentak merupakan program telikasi yang terdampak pembangunan trotoar tahun anggaran 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan guna menciptakan lingkungan kota Jakarta yang lebih tertata, estetika, dan nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Togi, biasanya kalau ada perbincangan dua orang ini kita nggak boleh kepo ya, apalagi kalau perbincangannya itu obrolannya tertutup. Tapi kali ini memang harus dikepoin ya. Harus dikepoin, masyarakat juga pasti penasaran. Benar, ada apa sih memang? Nah, ada Presiden Joko Widodo ini melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, pertemuan dikabarkan membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi
ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, menu yang diberikan kali ini per porsinya senilai Rp25.000. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan. Ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka Rp25.000. Kemarin kita uji cobakan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, Presiden pemirsa, memang ini masih program uji coba, tapi kita berharap dan mendukung juga programnya Mas Gibran makan bergizi gratis nantinya untuk para adik-adik kita. Karena mungkin di masa kita itu kita tidak ada ya kayak gini. Nah, semoga dengan program ini juga bisa membuat ketika bertumbuhnya adik-adik ini bisa bertumbuhnya dengan baik. Adik-adik apa sehat ponakan, juga. Togi? Kenapa? Adik-adik apa ponakan, Togi? Keponakan sebenarnya ya. Dan Aku minum dulu ya, gimana? Dan tentunya bisa memberdayakan UMKM mungkin dari catering. Setuju, gitu ya, benar. Kedepannya. Ya. Ya. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ini ada Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini menemui Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Ya, dalam pertemuan ini Kiai Muhyiddin ini meminta Pramono Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Pertemuan berlangsung di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan itu Pramono membahas komitmen pasangan Pramono Rano untuk meningkatkan gaji guru honorer setara dengan UMP serta memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan keagamaan. Pertemuan ini juga menegaskan komitmen pasangan nomor urut 3 untuk fokus pada sektor pendidikan mulai dari sekolah negeri hingga madrasah dan pesantren. Hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif. Tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang Nahdien ini
Jengkolnya enak banget. Ya, dari DKI Jakarta kita ke Jawa Tengah, di mana 2 jenderal calon gubernur Jawa Tengah belusukan temui warga. Ya, keduanya belanja masalah yang selama ini menghantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Mimika, di mana ribuan masyarakat dari 7 suku menggelar tradisi adat bakar batu sebagai bentuk dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Gapegi Patricia Patipi di Pilkada Mimika 2024. Calon Bupati Mimika Maximus Tipagau yang juga Ketua DPD Partai Perindo mengapresiasi dukungan 7 suku kepada dirinya. Ia mengakui akan menjadikan Mimika maju dan sejahtera bagi semua pihak tanpa mengotak-ngotakan suatu golongan. Maximus juga berpesan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan satu dengan yang lainnya, serta akan merangkul 2 poros untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Mimika menuju Green City atau Kota Hijau. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa jelang laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia berada di dalam performa yang tinggi dan siap meraih 3 poin. Skuad Garuda akan diperkuat pemain anyar Matthew Hurst dan juga Elino Reinders dalam laga nanti. Timnas Indonesia dipastikan siap menghadapi Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong berada dalam performa dan kondisi yang sangat baik. Skuad Garuda sudah berlatih di Hamad Town Youth and Sport Ground Bahrain sejak Minggu 6 Oktober lalu. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk berlaga menghadapi Bahrain. Di antaranya menjadi sorotan adalah Miss Hilgers dan Elino Reinders yang baru saja sah menjadi warga negara Indonesia 30 September lalu. Menghadapi Bahrain, tentu timnas Indonesia dihantui dengan kekalahan 0-10 pada tahun 2014 lalu. Meski begitu, cerita buruk ini membuat skuad Garuda tertarik dan ingin bisa mematahkannya. Latihan kemarin 26 pemain kondisinya sangat baik semuanya. Dan saya lihat semuanya memang sangat menantikan pertandingan. Dikarenakan kan memang kita tahu bahwa di Bahrain ini ada cerita yang mungkin dulunya kurang enak begitu, karena timnas Indonesia katanya pernah dikalahkan 10-0 atau berapa gitu, sehingga anak-anak pada tertarik sekali dengan adanya informasi itu. Mudah-mudahan sih kalau kita lihat kondisi sangat baik dan insya Allah anak-anak pasti akan bermain all out. Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 2 poin. Poin itu didapat setelah mereka bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi dan imbang 0-0 melawan Australia. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober dan akan disiarkan langsung oleh RCTI.
Ya, menyala skuad Garuda pasti bisa. Pasti bisa. Harus semangat ya. Betul. Nah, untuk berikut ini jelang laga hadapi Bahrain, bisa pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman. Rupanya ini berulang tahun ya. Nah, skuad Indonesia pun rayakan ulta kecil-kecilan untuk Witan. Wajah Witan pun belepotan dengan kue ulta karena dijahili pelatih Sinteyong. Ya, pelatih Sinteyong secara khusus memberikan kue ulang tahun untuk Witan Sulaiman yang berulang tahun ke-21 pada 8 Oktober kemarin. Diiringi lagu Selamat Ulang Tahun dari pemain lain, Witan menerima kue ulta tersebut dan meniup lilin di atasnya. Namun rupanya pelatih Sinteyong ini menjahili Witan dengan menyodorkan kue ke wajah Witan. Aksi jahil Sinteyong ini membuat suasana pecah dan penuh tawa. Witan pun pasrah, wajahnya belepotan dengan kue.